sebagaimana orang normal ya aku gendong. Kok dia mau sabar ya. Bapak ya, bapak gue lihat bapaknya nggak ada. Aku puk puk puk. Si anak itu langsung mereda, tangisnya mereda ya. Dari tadi yang wah gitu. Tapi gara-gara mereda itu barulah orang-orang itu bingung lihat loh, kok berhenti? Tangisan itu berhenti ya. Jadi dia baru noleh. Loh, kok bisa diam? Jangan-jangan anak-anak itu kenapa-napa. Taunya anak itu saya gendong. Nah, bagaimana komplain handling yang baik? Nah, sekarang saya mau jelasin gimana sekarang sikap kita. Saya lebih suka istilah menerima, supaya Bapak Ibu itu jadi lebih percaya diri. Mungkin perlu waktu, tapi saya kasih tips. Tips ya. Yang pertama adalah tugas kita, Bapak Ibu sekalian, adalah menerima. Jadi jangan dibebani bagaimana menangani komplain. Stop sampai di situ ya. Karena kalau misalnya Bapak Ibu, kita harus bisa caranya menangani komplain. Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak semua komplain itu bisa kita tangani pada saat itu. Ya. Yang benar adalah kita harus bisa menerima komplain. Itu adalah cara yang paling mudah buat kita itu jadi percaya diri. Supaya apa? Nggak terbebani harus menyelesaikan. Nah, jadi saya bilang ya, bagaimana cara menerima. Nah, untuk bisa tahu saya akhirnya di level, oh ternyata yang benar itu nerima dulu. Ya saya melalui serangkaian pengalaman dan kemudian baca literatur dan segala macam sehingga akhirnya saya tahu ternyata prinsipnya adalah kamu terima dulu. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang komen, "Lah, lah, lah," jangan terbebani untuk nyelesain dulu. Kalau untuk nyelesain, terbebani untuk nyelesaikan, Anda akan nanti aku nggak ngerti gimana caranya. Tapi kalau Anda mau terima, Anda akan berani untuk menyediakan waktu untuk mendengarkan. Saya terima dulu. Ya, tugasnya kita frontliners itu kenapa handling komplain? Cuma kan saya bilang handling komplain supaya judulnya kan judulnya dokter handling komplain. Iya supaya lebih relate ya. Tapi sebenarnya saya mau tekankan di frontliners tugas kita adalah menerima dulu. Ya, begitu bisa nerima karena banyak komplain-komplain itu salah di menerimanya salah. Karena salah akhirnya viral. Kalau menerima dengan baik itu bisa ya diformalkan. Kemudian itu orangnya oh ternyata sudah diterima. Nah, jadi tugasnya frontliner sebenarnya adalah menerima karena mereka yang di depan, yang paling berinteraksi awal pada saat mereka tuh punya keluhan. Ya, tahu ini tanggung jawab kita semua. Jadi jangan ada ya perawat yang bilang ada yang komplain itu telepon petugas komplain. Mbak ini ada yang komplain dokternya nggak datang-datang. Dia nggak mau terima karena merasa itu bukan tanggung jawab saya. Padahal sebenarnya kalau masalah itu yang dikomplain itu kerjaannya di unit Anda. Yang tak lebih tahu itu kita, Anda, bukan bagian komplain manajer atau bagian petugas komplain ya. Itu dia nanti mendokumentasi dan apa segala macam dan menganalisa itu tugasnya dia. Tapi kalau terima di awal karena kita yang paling paham, Anda lah yang paling bertanggung jawab. Karena bisa jadi kadang di fase menerima ini bisa selesai loh komplainnya. Ya. Nah, yang kedua, your most unhappy customer itu sebenarnya adalah your greatest source of learning. Pembelajarannya buat Anda di unit Anda, bukan pembelajaran untuk petugas komplain. Nah, kita harus humble. Banyak perubahan itu berawal dari ketidakpuasan dari pengalaman mereka dengan institusi dan juga para profesional medis. Lihat tadi dengar cerita tentang yang tadi ya, kalau misalnya di kateter tuh sakit sampai trauma, siapa yang mau belajar dari masalah itu? Apa petugas komplain? Ya nggak bisa belajar petugas komplain dari yang kesakitan jerit-jerit sampai trauma untuk pasang kateter itu. Siapa yang bisa belajar? Ya Anda. Cari cara. Gimana loh kok yang sana kok nggak sakit? Yang sebelah nggak sakit, cari cara. Anda harus berubah. Karena your most unhappy customer is your greatest source of learning. Anda kan nggak mau sendiri ngerasain rasanya di kateter. Pasti nggak mau. Saya juga nggak mau. Ngapain ya? Coba dari situ itu kasus nyata. Nah, ini contohnya kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Mungkin ada perawat-perawat gitu. Enggak dok, di tempat saya tuh enak-enak aja tuh pasti nggak teriak-teriak. Nah kenapa di satu sisi sampai teriak-teriak kayak gitu trauma? Berarti bisa jadi ya kita kurang kurang ya kurang bisa melakukannya dengan baik. Jadi ada namanya mental rehearsal. Kita memang harus berlatih ya berlatih seakan-akan ini adalah teknik latihan mental.
di mana digunakan untuk para atlet atau profesional kelas Dewan meningkatkan kesiapan, kepercayaan diri, ketahanan, dan fokus ketika menghadapi situasi yang menantang, situasi yang tidak mengenakan. Ya, beberapa memang saya itu kalau misalnya ada kasus-kasus yang mengenakan, saya berlatih dulu dan juga bisa digunakan sebagai alat untuk manajemen stres untuk mengurangi tingkat kecemasan dan kegugupan, terutama saat menghadapi situasi yang tidak mengenakan dalam upaya melakukan perawatan prima. Jadi kayak diproyeksikan. Anda itu memproyeksikan apa sih kalau ada kasus-kasus sulit? Contohnya begini. Saya kalau dapat laporan, dokter Rusdi, ada pas, ada komplain dok, ini dok, saya minta tolong gitu. Daripada saya bingung, ini tentang apa dan segala macam. Saya mesti telepon, kamu jelasin dulu apa gitu. Saya nggak perlu. Kadang pokoknya ya sudah tunggu di situ. Nah pada saat saya tunggu di situ aslinya kan saya dek ya Pak. Normalnya kita aduh apalagi males deh nih siapa sih yang suka terima komplain. Tapi saya ingatkan kembali bahwa oh iya tugasku hanya nerima dulu. Jadi saya terima dulu tanpa harus saya berpikir apa nih yang bisa nyebabin apa solusinya. Bebannya saya terima dulu. Nah kalau saya terima kemudian saya ngaca. Di kaca itu saya lihat diriku. Kira-kira ya kalau misalnya orang yang mau terima komplain itu mukanya kayak gimana ya? Muka yang mau jadi juru damai, yang mendamaikan. Jadi mukaku itu jangan udah mau terima itu udah kesel sendiri, udah mau marah. Apalagi udah mau nyala-nyalain teman-teman di bawah. Jadi aku ngaca. Bahkan kadang aku senyum-senyum sendiri. Terus aku afirmasi, aku akan baik-baik aja. Kayaknya nanti bakal baik-baik, berakhir baik. Ya, jadi aku lihat aku berakhir baik, menerima dengan baik, berakhir baik, bukan menyelesaikan masalah. Artinya pertemuan itu berakhir baik-baik, nggak jadi yang berantem, wah pukul-pukulan itu berakhir tidak baik. Ya walaupun tidak ketemu masalahnya saat itu juga, solusinya saat itu juga, karena memang nggak semua yang mudah diselesaikan. Nah jadi pada saat itu aku bilang, oh aku mestinya nerima dulu. Tugasku menerima. Habis itu aku lihat kaca ya, di latihan mental aku ya. Jadi aku lihat kaca, aku senyum-senyum sendiri. Kayaknya muka aku seperti ini, aku harus bagus muka yang seperti kayak juru damai. Jadi aku menetralkan pikiranku yang tadi dikabarin, dokter ada komplain. Aku netralin dulu di kaca. Seakan-akan di kaca itu aku lihat diriku yang lagi seneng, bersemangat. Aku bayangkan nanti itu akan baik-baik saja. Baik-baik saja itu artinya nggak berantem. Wah, pukul-pukul hentikan. Wah, gitu ya. Enggak. Jadi aku cukup membawa diriku yang nantinya akhirnya berakhir baik. Jadi aku begitu aku datang, aku udah siap. Nah, meskipun orang yang begitu aku datang tiba-tiba aku bilang, ingetin bahwa ini bukan tentang marah sama aku. Ya. Jadi cara berkomunikasinya, melampiaskannya itu seperti ini. Sehingga aku tinggal perlu strateginya adalah komunikasi lagi. Ya. Komunikasi itu kan ada verbal, non verbal. Pada satu aku lagi diam, aku dengerin. Kelihatan dong dia dengerin, aku dengerin dia, datang ya, dengerin. Maka ini non verbal aku yang aku sampaikan, aku nggak ngomong dulu. Begitu aku udah tahu maksudnya, atau aku nggak tahu maksudnya, aku datang duduk. Oke Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Saya ngomong apa yang bisa saya bantu? Walaupun dia orang gitu. Satu kalimat saya yang pertama saya dengar apa yang bisa saya bantu. Maksudnya apa? Ibu mau ngomong apa? Saya bisa bantu apa? Nah, nih, padahal dalam keadaan marah ya. Nah, kalau misalnya itu saya dipanggil. Nah, kalau misalnya itu tiba-tiba langsung marah sama Anda, ya sudah. Pasti ini kalau dia marah sama Anda dianggap Anda orang yang tepat. Ya. Misalnya nih contoh ya, di poli. Ini ada tukang sapu-sapu. Ini lagi nunggu dokter lama nggak datang. Nggak mungkin lah dia ngomel sama tukang sapu. Tukang sapu, kenapa dokternya nggak datang? Kamu enak aja nyapu kanan kiri, nggak memperhatikan aku yang sudah lama menunggu di sini. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin dia komplain sama misalnya ya eh, tukang cuci piring di rumah sakit gitu ya. Nggak mungkin tukang cuci piring. Heh, dengarin aku. Dokter gak datang-datang. Kamu enak saja cuci piring di sini. Tidak menghiraukan aku. Nggak mungkin. Pasti dicari orang yang tepat karena pengen kamu lah yang bisa nyelesaikan. Nah, waktu itu kalau misalnya Anda sudah ngeklek ya, kalau misalkan tugas di awal saya terima dulu, meskipun itu itu tugasmu hanya menerima. Kalau nerima, jangan sakit hati dulu ya. Jangan sakit hati dulu ya. Karena kan terima ya, meskipun kata-kata kasar, ingat ini kadang bukan tentang kamu.
Kecuali yang dikomplain adalah dirimu karena lihat ini perawat-perawat ini kita lagi sibuk ternyata perawatnya pada mainan HP tuh. Misalnya kita gak di ini. Nah, misalkan ya. Ya udah kita tenangin dulu Bapak, kita tidak mainan HP, mohon maaf ya. Mungkin terlihat seperti itu. Kita ini sedang melaporkan ke dokternya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Pak begini, nah kalau sudah seperti itu diajak ngomong kita kalau memang dia salah pengertian. Tapi kalau memang Anda kelihatan main games gitu ya, apalagi chat GPT gitu ya. Bagaimana kalau pasien keluhan ini apa yang terjadi? Ternyata kelihatan chat GPT itu kan ya malu ya. Tanya AI, apa ada yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah pernah terjadi dulu aku sampai fisikku lemah. Nah, ini tadi si Mbak yang tadi nangis. Aku merasa hatiku retak. Jangan sabar. Nah, ini latihan mentalnya kurang bagus, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau dibilang ini latihan mental yang melemahkan yang tadi Mbak itu di TikTok ya. Tapi kalau kita udah mental rehearsal itu kasus-kasus seperti itu jadi malah ngasah keterampilan secara fisik mental. Nah, kalau tanya nanti, oh ke depannya kalau begini saya begini ya dok. Iya betul. Kalau yang lalu aku sampai nangis nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Nanti bukan kita nantang, tapi kalau nanti ada suatu hal lagi ingat ya bahwa itu sesuatu yang wajar karena mereka di posisi yang vulnerable sementara kamu yang di posisi yang good health. Maka kamu harus siap, mentalmu harus lebih kuat. Jadi kalau yang kemarin sudahlah kemarin. Nah itu maksudnya latihan mental. Kita bayangkan hal ini akan baik-baik aja berakhir. Ya, yang pertama, nerima komplain dulu. Ada tipsnya. Merah, kuning, hijau. Ingat ya, merah, kuning, hijau. Tinggal Bapak Ibu bilang merah, kuning, hijau. Apa yang pertama dilakukan? Stop. Nah, jadi kalau dia mulai stop, beri ruang untuk melampiaskan. Jadi stop, berhenti. Apapun yang Anda lakukan. Jangan bersikap defensif. Bersikap defensif itu termasuk nggak ngereken. Jadi pura-pura ngetik, pura-pura ini. Teman kita diomen, kita ngetik-ngetik aja ya. Itu adalah defensif, bukan urusan gue gitu ya. Itu bukan wilayah gue, itu bukan kerjaan gue yang dikomplain. Itu adalah defensif. Ya, ingat ya, complaint, managing complaint itu everyone responsibility, tanggung jawabmu juga. Kalau misalnya dikomplain perawat, misalnya aku dokter, oh aku as a captain of the ship, aku akan tutup, berhenti, aku akan dengerin apa, aku terima dulu ya. Kadang justru di level aku yang bisa menyelesaikan atau aku yang bisa membantu untuk menyelesaikan ya. Jadi begitu. Jadi nih contoh nih, waktu itu kan lagi rame itu eh, antara pasien dengan ceritanya ini ada dari perusahaan. Nah, si anak ini ketiduran di tempat jaga genset. Nah, ketiduran di tempat jasa genset, dia keracunan karbon monoksida sampai gak sadarkan diri. Nah, ini pas dibawakan ke rumah sakit dia nggak punya BPJS TK kan karena ini kan kecelakaan kerja ya. Jadi karena terhirup keracunan karbon monoksida di perusahaan itu. Nah, jadi karena dia nggak punya BPJS TK, sedangkan dia harus segera masuk ke ICU. Nah, si perusahaan tuh nggak mau tanggung jawab karena ini pekerja-pekerja yang bukan pekerja tetap lah atau apalah ya. Jadi pada rame, kita nggak mau, kita gini gini mau, kita nggak mau." Memang ini kan suatu masalah ya. Tapi kalau saya itu sebagai dokter waktu itu atau sebagai direktur, let's say saya bilang, ya hari ini urusan siapa? Kalau misalnya nggak tanggung jawab ya udah dibawa pulang. Keluarganya nggak bisa bela. Ya nggak bisa dong. Ini kan mestinya perusahaan. Perusahaan nggak mau ini kan ya salahnya dia kok bisa ketiduran dan segala macam ya kan. Akhirnya waktu itu saya ada apa? Ini loh dok, oh gitu. Oke, kalau enggak mungkin saya perlu laporkan pihak polisi ya, karena ini kan kalau ada apa-apa sampai mati, si pasien ini nanti dianggap kematian tidak wajar. Oh jangan dokter, jangan. Kami siap tanggung jawab. Akhirnya ya udah tanggung jawab dan di ICU dan kebetulan akhirnya selamat. Begitu selamat aku bilang, Alhamdulillah ternyata rumah sakit ini keren ya. Bisa kita kerjasama menyelamatkan pasien ini. Yang ini mungkin nobody untuk orang lain ya. Si Mas ini akhirnya selamat ya, walaupun nggak sampai pasang ventilator selamat dan habisnya nggak akhirnya nggak terlalu banyak ya. Tapi worth it. Saya bilang kalau kamu sampai untuk perusahaanmu itu aku bilang ya kalau sampai kamu nggak tanggung jawab itu dampak image-mu buruk loh untuk perusahaanmu. Mungkin uang itu yang dikeluarkan untuk juga belajar perusahaanmu untuk akhirnya ya terbebas dari resiko image yang buruk. Yang kedua, untuk image-nya perusahaan ini, untuk seluruh karyawan itu jadi bagus. Oh, ternyata perusahaan itu membela.
Sedangkan kita di rumah sakit itu juga mengupayakan yang terbaik, nggak dimahal-mahalin, nggak dikasih apa namanya billing yang nggak karu-karuan yang menggila gitu juga enggak. Jadi kita ngerti kok. Sehingga akhirnya kolaborasi yang baik ini menjadikan kepuasan bersama. Saya puas, perusahaan puas, pasiennya juga puas. Nah, ini contohnya ya. Padahal kan ini di level padahal kan kalau misalnya aku mau tutup mata ya, nggak melakukan apa-apa ya mungkin akan terjadi keributan. Tapi gara-gara misalnya satu kata, dokter saya siap tanggung jawab dan segala macam ini, ayo kita kerjasama kolaborasi. Saya yakin nih pasien ini bisa survive asalkan Bapak mau bertanggung jawab dan harapannya bisa survive. Ternyata benar. Nah, ini contohnya ya. Jadi peran dokter penting, peran perawat juga penting. Kita untuk bisa berkolaborasi. Intinya kalau ada yang gitu stop dulu, dengerin. Ternyata kita bisa kasih kontribusi. Ingat, terima dulu. Jangan langsung fokusnya untuk menyelesaikan ya. Nah, tidak keras apalagi membentak. Ada yang dia stop tapi kemudian teriak-teriak juga, ikut teriak-teriak juga ya. Terima apa yang disampaikan meskipun itu menyakitkan. Fokus apa sih? Kenapa sih? Meskipun dia kata maaf ya, maaf kata-kata binatang dan segala macam. Jangan sakit hati dulu. Kadang kuping kita panas dok. Iya nggak apa-apa. Fokus apa sih yang dia komplain tuh apa? Kalau saya nggak kuat dok, saya nangis dok. Ya udah, kalau kamu nggak nangis nggak mampu pada saat itu ya, mungkin ada temennya yang bisa bantu dengerin. Kalau memang masih lemah dok, saya masih lemah nggak kuat tuh. Kalau ada orang marah-marah saya nggak blank, langsung blank dok, nangis dok. Ya wes, kalau memang nggak bisa, nanti mungkin ada temennya. Intinya stop dulu ya. Biasanya kita bisa kok, bisa. Nah, kalau sudah seperti itu kita belajar seperti ini ya. Kalau mau jelas lagi daftar jadi jelasin gitu Pak. Kayak gini penanganan rumah sakit Bayangkari. Udah iya di sini ada buktinya kok. Ayo cabut. Kita laporkan orang ini. Ayo. Sang dokter tidak mau merawat pasien jika keluarganya tak datang ke RS tersebut, sementara keluarga pasien berada di Medan. Si pria kemudian kesal sambil membawa pasien keluar dari rumah sakit. Dokter apa ini? Dokter Doni Situmorang. Apa? Apa? Hah? Apa mau kau? Abang ada undang-undangnya, kakek kan di sini. Sini. Kita lapor. Iya. Udah mau tahan. Aku udah bilang nama dia juga yang bawa tapi Aku bisa. baru. Kenapa kalau Iya, aku. bilang nggak bisa ya? Mama aku kan di Medan kayak mana? Dokternya bilang nggak bisa. Bisa. Gimana kalian semua kalian memang kalian rumah sakit kalian? Jadi udah jelas tuh, misalnya pasien teriak, tapi nggak ada yang mau dengerin jauh, kayak nggak mau mendekat, ya itu karena nggak ada yang stop, nggak ada yang mau prioritaskan. Nih contoh nih, saya pernah waktu itu saya sekolah S2, saya itu mau penelitian tentang layanan gawat darurat di rumah sakit besar, yang rumah sakit terkenal ya, di rumah sakit pemerintah yang terkenal dengan emergency medicine-nya. Nah waktu itu saya mau, jadi saya mengamati, melakukan observasi karena penelitian kualitatif di UGD yang besar. Nah pas ini banyak dokternya, presiden dan segala macam. Tapi pada saat saya datang itu ada suara anak kecil menangis, wah, 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 gitu ya. Tapi seruangan itu nggak ada yang peduli ya. Jadi semua pekerja biasa ya kerjain ini itu, wah, wah, gitu ya. Nah karena anak itu nangis-nangis ya, sementara aku kan lagi ngamatin. Ya udahlah, aku datengin si anak itu. Karena aku lihat anak itu sendirian sekitar umur 4 tahun. Dia, wah, gitu, bapak gitu. Akhirnya yang aku lakukan instingku sebagaimana orang normal ya aku gendong. Kok dia mau sabar ya bapak, ya bapak, gue lihat bapaknya nggak ada, aku puk puk puk. Si anak itu langsung mereda, tangisnya mereda ya, dari tadi yang wah gitu. Tapi gara-gara mereda itu barulah orang-orang itu bingung lihat, loh kok berhenti, tangisan itu berhenti ya. Jadi dia baru noleh, loh kok bisa diam, jangan-jangan anak-anak itu kenapa-napa. Taunya anak itu saya gendong. Nah, saya gendong, terus akhirnya bapaknya datang, barulah beberapa saat kemudian bapaknya datang. Nah, even yang kayak gini nih, ya ada loh yang nggak mau dengerin, ada yang nangis-nangis teriak, ada yang wah, nggak ada yang mau datang dengerin. Lihat, ternyata cuma digendong doang. Kami sibuk dah kiri. Ya gimana? Sekali lagi, itu loh anak kecil ternyata cuma digendong aja udah selesai. Sementara kita itu masih bingung. Itu pasien tapi itu kan
orang, manusia pada umumnya. Kalau Anda melihat yang nangis, ketakutan, sakit, tapi kita nggak kayak menenangkan dan segala macam. Ini kayak udah kurang peduli, keempatian kita kurang. Itulah tadi, mereka nggak akan peduli sama kita kalau kita sendiri udah nggak peduli. Nih contoh ya, Bapak Ibu tahu waktu kali saya salah satu bangun rumah sakit besar pasien itu masih sedikit, kami itu mencari orang-orang sehat untuk general check up. Berhasil lah kerja sama sama bank ini segala macam, terutama waktu itu Bank BRI. Banyak banget orang anak muda itu akhirnya general check up waktu di awal. Jadi di awal tuh pendapatan kita bisa langsung tinggi karena kita menang di general check up. Nah ternyata Bapak Ibu tahu nggak? Itu kan anak muda-muda ganteng-ganteng gagah-gagah gitu ya. Diambil darahnya itu loh ada yang sampai pingsan Bapak Ibu. Hmm. Kalau yang pingsan orangnya kayak gini wajar ya. Ini yang wah orangnya tuh gagah-gagah itu pingsan. Pingsan Bapak Ibu. Jadi tugas saya yang ngambil darah anak-anak. Tugasku itu menghibur mereka. Jadi ini apa? Itu pun juga pasti ada yang si pingsan. Jadi inilah kenyataan ya. Sampai kita mikir jadi supaya mereka itu senang gitu kita kasih flash mob di duluan di depan. Jadi kan itu di ada lobby gitu ya. Mereka sebelum ini kita kasih flash mob. Jadi mereka ternyata ada yang tegang sebegitunya. Padahal itu cuma jarum, belum kateter loh ya. Nah, ini maksud saya ya. Jadi kadang kita yang kecil-kecil tuh nggak mau peduli. Nah, ternyata setelah kita kasih peduli seperti layaknya kita, itu kan sesuatu yang natural ya. Ya udahlah kita coba hibur atau anak kecil yang menangis, oh udahlah atau orang tua yang kebingungan, ketakutan, kecemasan. Oke lah gimana sih? Secara natural kita itu kelihatan bahwa feelingnya mereka itu valid. Kalau enggak, nanti kalau ada yang tidak sesuai sama mereka, mereka akan muntap. Kemungkinan besar mereka akan muntap itu semakin besar. Bapak Ibu, kalau misalnya kita itu berani natap mata mereka atau mengamati perilaku-perilaku mereka, behavior, kita itu bisa lihat loh, orang ini lagi cemas, kebingungan, orang ini lagi emosi, lagi marah. Kita bisa lihat tanpa harus mereka itu bilang. Makanya saya ini full ekspresi ya supaya Bapak Ibu itu bisa belajar. Melihat saya seaneh mungkin ini bisa Bapak Ibu tuh tahu bisa nggak ngambil isinya sementara nggak terdistract dengan muka saya yang aneh seperti ini. Nah, ini salah satu contoh untuk saya itu memberitahu tertariklah. Kalau Bapak Ibu tertarik, Bapak itu bisa menangkap ya pesan-pesan apa yang disampaikan dari webinar ini. Harapannya seperti itu. Karena pasien juga begini, Anda itu nggak akan dapat apa-apa kalau nggak mencoba tertarik sama pasiennya. Gitu ya. Listen, dengerin dulu. Ya, kalau kita dengar, kita pasti punya rasa tertarikan. Ingat ya, beban kita lebih kepada menerima. Jangan cari gimana solusinya. Nah, jadi dengerin dulu. Nah, kalau dia sudah paham yang didengerin berarti, oke Pak, saya sudah paham maksudnya. Karena marah itu capek. Nggak ada orang suka marah itu. Ada nggak orang hobi marah? Nggak ada, Bapak Ibu. Ya, dia suka marah-marah, marah-marah, marah-marah. Nah, pasti biasanya kalau marah-marah di tempat yang tidak asing ya, tempat asing ya, biasanya dia marah secukupnya aja. Yang penting karena males, marah itu capek, melelahkan. Ya. Begitu Anda paham ya, ya sudah, Anda tahu ya apa yang mestinya dilakukan kalau Anda bisa. Tapi kalau enggak, maka, nah ini contoh ya, kita belajar dulu ya perkara mendengar. Tadi kan kita stop dulu, yang kedua kuning mendengar. Nah ini lihat, perhatikan. Enggak. Saya mau berobat jam 11 gak boleh, disuruh jam 8 sama ibu itu tuh. Ini di buku special gon ya. Bu, udah Bu. Gak bisa gitu, Ge. Kenapa harus ada aturan kayak gitu? Ini kan tutup jam 12. Sabar, sabar. Ini kita gak dapet apa-apa dari begini. Kita gak dapet apa-apa. Ibu marah, kecewa, kesel. Ya kesel, anak saya sakit gigi, giginya bolong, masa gak bisa? Bisa. Oh, katanya gak steril, apa yang gak steril? Bu, paham. Sebentar dulu. Ibunya kalau gak steril ngapain harus ada rumah sakit? Sabar dulu, ibunya sabar dulu. Kalau ibu nggak sabar, dari tadi saya suruh masuk, saya masuk gak boleh suruh keluar lagi. Bu, saya udah kesel loh di situ. Bu, ini ibu daftar itu harus masuk ke sistem dulu. Sini. Ini belum masuk ke sistem. Sabar Bu. Tadi saya suruh masuk soalnya sama ibu-ibu di Ya luar. kan, kita harus lihat dulu. Pertama ya,
Makanya, ibu sabar dulu, sabar. Kita gak dapat apa-apa dari sini ya. Sabar, sabar. Kita pikir itu cara yang paling penting untuk menghentikan keluhan mereka. Padahal dalam teori itu kurang tepat karena kita tidak memvalidasi perasaannya. Jadi kayak kita menyangkal kamu bego, kamu nggak sabar. Ini kan harus masuk sistem dulu gitu kan. Jadi kayak dia bilang tuh perasaan dia itu salah. Nah, itu maksudnya. Jadi kita nggak listen. Jadi ibu sabar, ibu tenang, aman. Kita nggak mau dengar. Ya, maksudnya mendengar itu dengerin dulu. Saya sudah begini begini. Jadi jangan fokus sama kameranya dulu ya tadi ya. Nah, pasti kemudian ini jadi viral karena dia nggak dapet kepuasan dari apa yang sudah dia sampaikan meskipun udah disuruh sabar. Jadi saya pikir tadi itu sinetron ya, tapi ternyata benar kenyataan ya. Jadi sebenarnya yang pertama adalah kalau udah listen, udah. Jangan listen tapi but ya. Jangan dengerin tapi, ada tapinya. Dengerin dulu aja. Jadi begitu udah tahu saya itu udah enggak, ibu harus ini anakku udah kesakitan. Lihat ya, yang diprioritaskan anakku kesakitan, belum dikasih apa-apa. Ini seorang ibu muda, dia kasihan nggak dapet perhatian. Nah, sementara Anda punya alasan karena harus ngantri untuk daftar. Tapi kan apa ngantri untuk daftar itu akhirnya membuat dia harus menunggu sampai kesakitan. Nah, itu loh maksudnya ya. Jadi kan nggak dong ya. Ini orang sakit, apa harus nunggu pendaftaran? Apa ditangani dulu sakitnya, lagi nyerinya? Ini kalau memang ini gak by sistem harus nunggu. Ya tapi kan ini orang kesakitan udah di depanmu gitu loh maksudnya. Bisa nggak ditangani dulu nanti administrasi belakangan atau whatsoever? Nah, ini yang jadi pemahaman pentingnya. Makanya kalau nggak dengar, jadinya terkabur. Akhirnya bilang, kalau kamu akan ditangani, kalau sudah tercatat sebagai pasien. Apakah begitu peraturannya sementara untuk bisa tercatat jadi pasien itu panjang waktunya lama berjam-jam. Nah, padahal sementara ini yang dibilang Anda buka 24 jam misalnya UGD ya dibuka ada orang sakit yang mana mau didahulukan. Nah ini apa administrasinya dulu, tercatat registrasinya dulu, atau Anda ngatasi keluhannya terlebih dahulu. Nah ya, jadi sekali lagi, kalau memang harus tercatat dulu ya, harus percepat dong ya, administrasinya harus cepet dong ya. Jangan tercatat dulu tapi Anda nggak bisa kompromi masalah waktu berlama-lama. Nah ini yang dibilang, makanya dengerin dulu. Nah kita belajar dulu. Nah kalau kita misalnya tidak mau mendengar, kadang kita nggak dapat pelajarannya, jadi defensif, jadi perasaan itu tidak valid. Kok bego banget sih, nggak ngerti apa kalau di sini tuh harus daftar dulu dan nunggu lama untuk daftar gitu ya. Kan udah dikasih tahu. Nah akhirnya jadi begitu. Padahal experience yang pasien maunya ya ini udah di depanmu kesakitan nih tolong dong. Kalaupun nggak bisa ya jelaskan. Misalnya ini Bu sudah masuk obatnya tapi memang ini perlu waktu untuk bisa nanti dia kurang sakitnya. Toh dia nggak menjerit-jerit banget kesakitannya. Misalkan seperti itu. Look ya, jadi listen, look yang terakhir ya, yang hijau, tanyakan apa yang kira-kira diinginkan. Kalau Bapak Ibu dia sudah sering ngomong, Ibu mau apa gitu kan kita udah bisa baca yang kayak tadi ya, tanpa harus dia ngomong apa sih yang mau dimau. Tadi kan sudah jelas dia bilang, ini anakku sakit dari tadi gak diapa-apain. Lalalalalalala. Nah sebenarnya kan sudah nih. Anda tinggal mau apa? Anda lebih fokus jelasin bahwa ibu harus daftar dulu atau langsung oke, saya datengin anaknya. Mana nak yang sakit nak? Ini gigiku sakit. Oh sakit yang sebelah mana? Coba nak dokter lihat nak. Nah kan sudah selesai sebenarnya ya. Dia udah pengen mau ini anak liatin dulu gitu ya. Nanti jangan jelasin dulu ini pendaftaran. Nah ini contoh ya. Nah jika memang bisa tawarkan solusi. Maksudnya langsung kadang solusi nggak perlu kita tawar. Kita tahu solusinya langsung kita bergerak. Jika memang bisa. Ya, jika tidak bisa, ya jelasin apa yang nggak bisa dilakukan. Nah, fokus pada solusi daripada menyalahkan atau mencari kambing hitam seperti tadi ya. Mana? Siapa yang tadi bilang pispot? Pispot nggak ada. La. Sebenarnya kan kita bisa melakukan sesuatu. Jangan cari-cari siapa. Bukan aku kok yang ngomong. Mana ada Pak? Yang ngomong bukan aku. Dokternya tadi, lepasin kameranya. Bukan aku yang ngomong gitu. Bukan perkara itunya. Solusi fokusnya. Jangan cari siapa yang ngomong pispot nggak ada. Siapa yang suruh pasien tuh kencing sambil tiduran begitu. Jangan.
ya. Jika ada sesuatu yang bisa segera lakukan, segera. Yang tadi ya bilang, oke Pak, nanti saya upayakan ada spotnya ya. Nanti sebentar ini coba saya lihat dulu pasiennya, Ibu gimana Bu? Tadi pipis ya Bu? Oh, dokter, saya tadi pipis sambil bu. Oh, aduh maaf ya Bu ya, tadi komunikasinya keliru. Nanti kalau misalnya ini nanti Ibu pipisnya di pispot ya. Nanti Ibu bisa bilang nanti dibantu oleh perawatnya, kan selesai. Sebenarnya selesai begitu. Nggak apa-apa, it's okay. Kadang salah. Kalau ini masalah-masalah soal miskomunikasi, salah komunikasi atau bapak perilaku yang kira-kira kurang mengenakan, it's okay to say sorry ya. Jelaskan pada orang tersebut apa yang akan Anda lakukan dan kapan Anda akan kembali lagi padanya. Jikalau tidak bisa selesaikan saat itu juga. Baik Bapak, mohon maaf ini karena kantor manajemen sudah tutup. Bapak keluhannya sudah saya catat. Nah ini namanya diformalkan. Makanya rumah sakit itu kadang memberikan tools ya. Jadi alat untuk bisa memformalkan komplain-komplain yang bisa diselesaikan on the spot ya. Jadi nanti akan segera ditindaklanjuti oleh kepala manajer kami. Paling cepat itu besok, kalau paling lama 2 kali 24 jam karena ini hari Sabtu, paling baru hari Senin Bapak. Oh nggak bisa, ini kasus ini sulit. Oke, kalau nggak bisa ini saya pokoknya sudah saya laporkan. Maksimal nanti Bapak bisa tunggu di sini, nanti tergantung ya laporan dari atasan saya. Saya segera update. Nah, begitu kan ada prosedurnya yang dibilang. Yang jelas udah ditangani karena tahu, oke, udah didengerin, udah manajernya udah tahu. Nah, kayak contoh nih saya, kalau di hotel ya, saya pernah marah di hotel nggak sampai ke ini. Kalau dia bisa selesaikan, bisa, oke, saya perlu cukup ya. Tapi kalau nggak bisa, saya mau ketemu manajernya. Mana? Manajernya mana? Gitu ya, udah terus dia bisa marah. Jadi waktu itu udah hotel besar mahal ya, bintang 5 ternyata melakukan kesalahan fatal. Jadi saya nggak bisa di level kesalahan seperti ini di level pekerja biasa saya. Jadi saya pasti ngomong sama dia, saya mau ketemu sama manajer. Anu maaf Pak, manajer nggak bisa. Saya mau ketemu manajernya. Mana manajernya sekarang? Gitu. Kalau udah gitu ya udah seadanya manajer. Jadi siapa seadanya manajer? Ya kepala shift mungkin, kepala ruangan mungkin, pokoknya atau manajer on duty mungkin. Pokoknya harus ada yang memang harus disebut manajer meskipun itu bukan manajer sesungguhnya. Misalkan begitu ya, bukan manajer komplain. Ya harus ada, harus siap ya. Pada saat itu gimana? Ya tugasnya sekali lagi again terima dulu. Jangan punya beban untuk nyelesaikan. Terima dulu ya. Nanti kalau nggak bisa, oke Bapak, kita sudah saya terima. Nanti saya laporkan ke pemimpinan Bapak Direktur ya. Bapak, ini untuk sementara belum bisa kita proses. Nanti kami akan diskusikan untuk lakukan ini dan segala macam. Alright. Nah, jadi sekali lagi di frontliners tugasnya menerima. Nah, lanjut Bu aja sih. Dari media Bu. Saya dari media Bu. Seorang kepala desa Kalong 1 Kecamatan Lewi Sadeng Kabupaten Bogor, Yayan Permana, marah-marah di ruangan kasir RSUD Lewi Liang Bogor. Kemarahan berawal saat pasien ditagih tunggakan BPJS meski Kades menjelaskan dirinya akan bertanggung jawab. Namun pihak RSUD menolak dan tidak memperbolehkan pasien untuk pulang dan harus melunasi pembayaran BPJS. Sang Kades kesal dan sempat menelpon pimpinan RSUD hingga aksi Sang Kades direkam banyak orang yang ada di RSUD Lewi Liang saat itu. Jadi viral kan, jadi rame. Aduh, maksudnya ngapain sih lu kesini? Katanya Bu Kades ya, iya karena bagian depannya nggak punya bekal. Bahwa nggak bisa, tapi udah ngotot. Nah, bagusnya ditaruh di tempat khusus. Nah, kalau levelnya nggak bisa, atasannya yang turun. Jadi jangan di frontliner itu selesaikan semua jelas-jelas nggak bisa ya ketetapan rumah sakit. Kalau memang belum bayar nggak bisa. Nah, kalau memang ini gimana? Nah, ya atasnya harus turun ya. Jadi di level atas ini tunggu di sini Bu ya. Nanti tunggulah ini bagian atas. Nah, jangan sampai yang kasus seperti ini sebenarnya mudah. Ini kan hanya miskomunikasi. Bisa Dok, ini dengan perjanjian bisa. Misalnya asal ada jaminan atau ini itu ada yang menjamin bisa. Lah, kenapa kalau seperti itu bisa, kenapa enggak dilakukan, diselesaikan di level frontliners. Jadi nggak perlu sampai, aduh kok sampai ada wartawan ke sini. Ini apa-apaan sih? Itu kepala desanya, karena rame-rame kayak gitu akhirnya ada yang videoin, akhirnya wartawannya lah datang. Nah, ini ya salah satu contoh kita menghindari resiko viral atau resiko yang malah membuat komplain-komplain itu jadi aduh ngabisin energi, ngabisin waktu yang sebenarnya itu bisa kita hemat gara-gara hanya dengan mencoba menghandle di level frontliners. Oke? Nah, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu.